Ya Pak, luar biasa sekali. Apanya yang luar biasa? Itu kan, jadi perjalanan itu dari Bandara Surabaya, kemudian transit di Kalimantan, habis itu baru ke Ambon. Kemudian sampai di Ambon itu kita harus berlayar lagi selama 5 hari 5 malam. Loh. Enggak ada pesawat tak? Maksudnya enggak ada. Jadi kalau ke pulau-pulau itu emang transportasinya hanya laut saja. Tidak ada pesawat itu tidak ada. Ya, gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini spesial bagi saya, Nina Adin Maulana, pengampu channel Pak Guru Nina. Pagi hari ini saya bersama dengan Bu Ismatul Izzati, teman saya di SMA Negeri 2 Jombang, yang mengajar mata pelajaran kimia. Beliau adalah salah satu di antara guru yang baru saja masuk melalui program apa itu, Bu? Ya, CPNS apa itu 2019. 2019. Ya. Yang lebih menarik lagi adalah Bu Ismatul Izzati. Ini adalah salah satu di antara mantan peserta program Pak Menteri Pendidikan itu apa, Bu? SMTTT. Ya. Sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, tertinggal. Ya. Gimana ceritanya kemudian jenengan kok bisa mengikuti program SM3T? Itu coba gimana ceritanya? Dulu kan awalnya itu kan program SM3T itu kan dari pemerintah ya Pak ya. Iya. Seingat saya Pak Anies ya. Iya. Dulu Pak Anies, ya sebelum Pak Anies jadi menteri, kalau nggak salah itu ada program guru mengajar, sarjana mengajar. Sarjana. Sama itu. Iya, saya sempat kepencut dulu itu dengan programnya Pak Anies itu. Monggo dilanjut. Iya, programnya pemerintah itu tujuannya itu bagi sarjana yang baru lulusan kuliah, Pak. Fresh graduate ya? Fresh graduate. Jadi dibatasi IPK minimal atau tidak? Tidak. Pokoknya kampusnya itu harus akreditasi A. Gitu. Semua mata pelajaran. Iya, harus akreditasi A itu kan. Jadinya saya termotivasi pengen ikut itu. Tujuan saya pengen juga ngabdi, kemudian mencerdaskan anak bangsa. Gitu kan. Terus nambah pengalaman saya juga, apalagi saya kan masih muda gitu kan. Jenengan ideal temen sih. Masih umur 21 tahun itu. Jadi aku pengen gitu kan cari pengalaman. Apalagi dulu itu waktu saya melamar itu sebelum keterima SM3T itu banyak naruh lamaran ya di beberapa sekolah, tapi ya belum ada panggilan. Akhirnya saya mengikuti SM3T itu Pak melalui tes. Itu registrasinya lewat kampus atau di luar kampus, Bu? Itu registrasinya itu lewat kampus, Pak. Lewat kampus. Jadi UNESA yang menaungi. Seleksinya bagaimana? Seleksinya itu ada tes tulisnya yang awal itu. Iya, ada tulis. Terus kemudian ada tes wawancara. Kalau wawancara ditanya tentang apa, Bu? Tanya tentang motivasi, kemudian tujuannya apa, ikut program SM3T, kemudian itu mentalnya juga dilatih. Dulu saya itu dilatih di AL dulu itu. Jadi prakondisinya sebelum berangkat kan itu saya harus dilatih. Berapa hari, Bu? 2 minggu. Saya itu di AL. Di AL Surabaya? Iya, di Surabaya. Nggih. Kemudian dari UNESA saja ada berapa sarjana yang 250 yang dikirimkan ke seluruh Indonesia. Sekitar segitu, Pak. Bu Isma dulu ditempatkan di mana, Bu, ketika lulus? Kabupaten Maluku Barat Daya. Kabupaten Maluku Barat Daya. Itu ikut provinsi Maluku. Iya. Itu tepatnya tahun berapa begitu, Bu? 2015. 2015 sampai kontraknya berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Habis itu dapat beasiswa 1 tahun di UNES Semarang. Maksudnya beasiswa apa, Bu, itu? Beasiswa PPG. Jadi setelah mengabdi 1 tahun, nanti itu disekolahkan lagi sama pemerintah program pendidikan profesi guru itu, Pak. Jenengan sudah sertifikasi? Sudah cair, ya? Sudah pernah cair? Belum. Ini masih perjuangan. Mudah-mudahan tahun ini bisa cair. Amin. Enggak. Jenengan lolos CPNS tahun berapa? 2019. 2019 itu lewat jalur apa, Bu, itu, Bu? Ya. Seleksi yang CAT itu ya? Iya, CAT. CAT, ya. Bu, ketika di mana? Kabupaten Maluku Barat Daya. Maluku Barat Daya. Ketika jenengan masuk pertama di
di desa apa Bu? Atau di kecamatan apa? Di Desa Arwala, Kecamatan Wetar Timur, Pulau Wetar. Kesan jenengan pertama masuk di situ itu gimana Bu? Kan itu ya Pak, luar biasa sekali. Apanya yang luar biasa? Itu kan, jadi perjalanan itu dari Bandara Surabaya, kemudian transit di Kalimantan, habis itu baru ke Ambon. Kemudian sampai di Ambon itu kita harus berlayar lagi selama 5 hari 5 malam. Loh, nggak ada pesawat tak? Maksudnya nggak ada. Jadi kalau ke pulau-pulau itu emang transportasinya hanya laut saja, tidak ada apa pesawat itu tidak ada. Jadi, selama perjalanan ke sana itu ada mungkin pendampingan atau langsung hanya berbekal pada surat tugas itu atau bagaimana Bu? Jadi ada pihak kampus yang mengantarkan, satu dosen saja yang mengantarkan, mengantarkan para SM3T untuk menuju ke lokasinya masing-masing. Satu lokasi satu dosen atau gimana? Jadi kita itu satu kabupaten itu ya diantarkan satu dosen. Kan? Satu kabupaten Maluku Barat Daya itu ada berapa mahasiswa yang di sana dulu? 32. Iya. Jadi dipencar di beberapa pulau. Kabupaten Maluku Barat Daya kan berpulau-pulau Pak. Jadi Pulau Kisar, Pulau Moa, Pulau Wetar, Pulau Romang. Mayoritas beragama Bu di Maluku itu Bu? Maluku Barat Daya itu Muslim atau non-Muslim? Non-Muslimnya apa? Kristen atau Katolik? Kristen Protestan. Oh ya Kristen. Bagaimana Bu pertama kali masuk, kemudian kesannya bagaimana? Ya luar biasa sekali di sana itu, alhamdulillah kan. Saya itu diterima dengan baik sama orang sana Pak. Kemudian ekspresinya bagaimana? Dengan baik itu digambarkan bagaimana Bu? Mereka itu langsung menyambut saya. Menyambut kita para guru SM3T kan sebelumnya sudah dikasih tahu bahwa kedatangan guru dari Jawa. Mereka kesannya itu sangat senang sekali, apalagi dapat tambahan guru dari Jawa. Pastinya mereka itu guru dari Jawa itu pasti ramah, kemudian suka senyum gitu kan. Baik-baik. Jadi mereka ketika saya turun dari kapal pun anak-anak sudah lari ke kapal Pak, bawain barang saya itu. Murid-murid itu? Iya. Baik yang SD, SMP sama SMA, padahal saya tuh belum kenal sama sekali sama mereka itu. Jenengan di situ sebenarnya SK-nya ngajar apa? SMP, SD atau SMA? Saya SK-nya ngajar SMA. SMA. Terus ketika realisasi di sana? Saya itu ngajar 3 sekolah. Oh, SD, SMP sama SMA. Setiap hari Ya, atau hari. Maksudnya setiap hari itu langsung SD, SMP, SMA ataukah hari-hari tertentu SD? Kalau tiap hari sih pasti SMA. Kalau SD sama SMP itu cuma beberapa hari saja, hari-hari tertentu gitu. Iya. Terkait dengan pembelajaran, kurikulumnya sama saja ataukah kemudian ada kurikulum khusus gimana? Di sana sih dulu itu kan kurikulum 2013 kan sudah dijalankan. Tapi kan di sana kan tidak ada internet, tidak ada media sama sekali, buku pun juga jarang gitu. Jadinya ya bagaimana saya sebagai seorang guru itu bisa memberikan ilmu kepada mereka ya. Saya itu biasanya di sana cuma mencatatkan saja, kemudian memberikan penjelasan, apalagi kan di sana kan sangat kekurangan sekali, Pak. Listrik belum ada ya? Iya. Jenengan berarti koneksi internet juga nggak bisa ya? Nggak bisa. Selama setahun berarti jenengan ya nggak pakai bisa telepon ya? Nggak bisa telepon keluarga, nggak bisa. Jadi pengen presentasi materi pun saya juga nggak bisa. Jadi ya nyatet kemudian. Lah kalau kemudian kalau hubungan dengan mungkin dari pihak kampus atau dari pihak luar gimana Bu jenengan? Dulu itu saya kalau berhubungan sama pihak kampus itu harus ke kota dulu Pak. Jadi ke kota Ambon atau ke kota itu NTT. Ada wartel gitu tak? Semacam wartel apa? Oh, baru untuk mendapatkan sinyal. Iya. Jadi saya tuh harus pergi ke kota dulu. Jadi berlayar dulu. Berapa kilo, Bu? Jadi berlayarnya kalau ke Kupang ya. Saya kan biasa paling dekat sama Kupang kan. Soalnya Pulau Wetar itu baru di Kupang itu ada sinyal ya. Iya, di kota Kupang itu di NTT. Kalau enggak ya, kalau misalkan saya itu pengen dapat kabar dari teman saya yang sama SM3T di Maluku, saya pakai itu loh Pak, radio zaman dahulu itu loh Pak. Iya. Apa itu namanya? HT atau apa? Oh iya. Handy-talkie. Iya. Handy-talkie, iya. Jadi nggak ada handphone sama sekali. Jadi ya gitu pakai
komunikasinya, atau pergi ke kota gitu baru ada komunikasi. Tapi memang jenengan sudah menyiapkan mental dan sana ya? Iya Pak, luar biasa. Saya ngajar di sana itu, saya itu ngajar SMP aja harus melewati hutan, kemudian pernah ketemu buaya juga pernah saya. Tidak, itu maksudnya berarti gak ngedap ya Bu ya? Ketika jenengan dalam melihat lingkungan seperti itu, sempat gak mungkin di dalam hati jenengan getun? Menyesal? Enggak? Enggak menyesal sama sekali. Iya. Soalnya di sana itu orangnya itu ya sangat menghargai. Iya, Walaupun kita berbeda budaya, berbeda agama, ternyata mereka itu menghargai dan menghormati. Ambon itu nuwun sewu, Ambon itu sing rambutnya keriting seperti itu, keriting-keriting. Iya. Orangnya kulit hitam tuh. Iya. Kalau Manado itu Ambon juga ya? Bukan? Ya, itu Sulawesi kalau Manado. Ada juga teman saya yang ditempatkan di Manado. Iya. Di Pulau Talaut mungkin. Ambon itu berarti kulit hitam ya Bu ya? Iya. Hitam. Oke. Selama setahun itu kalau dengan segala keterbatasan seperti itu, pembelajaran yang jenengan lakukan bagaimana Bu? Pembelajarannya ya itu Pak seadanya Pak di sana itu. Jadi saya itu memanfaatkan apa yang ada di sana. Misalkan saya kan ngajar pramuka dulu itu kan. Iya. Jadi saya memanfaatkan alam yang di sana. Di sana kan ada hutan Pak. Iya. Jadi saya ajak anak-anak itu berpetualang. Apalagi mereka itu kan suka sekali kalau diajak berpetualangan. Kalau ketika menyampaikan materi terkait dengan pembelajaran kimia bagaimana? Kalau pembelajaran kimia kan saya sudah bawa bukunya ya dari Jawa kan. Jadi ya saya catatkan aja, kemudian saya jelaskan, kemudian saya hubungkan dengan kehidupan sehari-hari mereka di sana gitu. Jadi ada keterkaitan gitu Pak. Anak-anak banyak nyantol gak Bu? Maksudnya loadingnya suwi. Iya Pak, ya gitu. Perbedaan orang sini sama orang sana itu kan sangat berbeda sekali. Apalagi mereka kan basicnya itu dasarnya itu aja masih kurang. Iya. Apalagi kalau matematikanya itu sudah susah sekali itu. Saya itu loh Pak ngajar itu umurnya itu 19, 20, 21. Maksudnya umur peserta didiknya? Iya. Berarti gede-gede Bu ya? Iya, jadi saya itu ngajar itu kayak seumuran dengan saya gitu. Nggih. Jadi mereka itu banyak yang umurnya segitu. Satu desa satu guru ya? Apa gimana? Saya kemarin itu 3 orang yang ditugaskan di desa Arwala itu. 3 orang itu berarti di satu tempat gitu ya Bu ya? Iya. Berarti ada orang 3 ini yang berarti kan gitu ya, bukan? Jadi nggak sendiri. Nggih. Iya, jadi sana itu luar biasa sekali, makan juga seadanya, jadi bergantung sama alam. Kalau nggak ada nasi ya saya itu biasanya makan itu Pak pisang, kemudian makan singkong gitu. Oh, sok Bu? Iya. Sama apa no? Ya saya rebus. Oh, rebus. Kemudian saya masak sama ikan kan sebentar, ikan laut di sana itu. Apakah dari pihak penyelenggara itu tidak menyediakan tanda petik living cost untuk kehidupan sehari-harinya? Nggak ada, jadi kesadaran dari daerahnya masing-masing gitu. Nuwun sewu, terkait dengan apresiasi dari penyelenggara itu digaji berapa Bu? Saya dulu 2.700.000 per bulannya. Semua sudah total itu semuanya? Iya. Atau masih ada lagi-lagi? Nggak ada, cuma 2.700.000. Itu ditransfernya itu 1 tahun 2 kali. Jadi setiap 6 bulan langsung ditransfer gitu. Makannya sendiri? Iya. Makan sendiri. Kadang itu juga saya ikut sama pihak yang saya tempati itu Pak. Ya? Mereka itu juga nggak narik apa-apa. Jadi mereka itu sangat baik sekali. Kadang itu wali murid saya itu kirim ikan, kirim lauk, kirim kue gitu, kirim sayur. Mereka kan punya kebun sendiri. Jadi mereka itu sering gitu. Bu, sekolahnya banyak muridnya nggak Bu? Kalau SMA itu totalnya cuma 18. Kelas 10, 11, 12 ya. Allah, kayak privat Bu berarti Bu? Iya, jadi kadang itu saya ngajar satu kelas cuma 3 orang. Ada 5 orang. Oh, 10 paling banyak itu 10 orang, Pak. Nah, dengan hanya 3 atau 5 orang di satu kelas, masa jenengan di dalam kelas apa nggak mungkin di luar gitu ngajar? Makanya saya ajak mereka itu belajarnya itu di luar, apalagi di pantai itu mereka tuh sangat senang sekali. Oh, itu wilayah pinggir pantai itu? Iya, saya itu di pesisir pantai. Mereka itu kalau di kelas itu mereka tuh mudah bosan Pak, apalagi kan anak sana kan anak pesisir, jadi ya saya ajak jalan-jalan kalau pengajar, apalagi saya sering ajak mereka bertualang di sana itu. Komunikasi dengan anak-anak pakai bahasa Indonesia? Saya pakai bahasa Indonesia, kadang pakai bahasa Maluku. Pakai Maluku? Iya. Bahasa Maluku itu gimana? Mirip-mirip bahasa Indonesia tak?
Logatnya beda. Oh, Pak. logatnya ya, logatnya saja. Tapi saya itu jadi beta. Oh, jadi OC, iya, gitu iya, kan. iya. Tidak, itu seng. Aduh, bensik takut ini, bensik takut ini. Oh, iya, itu Maluku. Maluku itu memang mayoritas Kristen ya, mayoritas Kristen. Iya. Tapi mereka itu sangat menghargai sekali guru dari Jawa. Setiap Iya, saya jalan-jalan itu keliling kampung gitu sama teman saya, itu tidak hanya anaknya saja yang menyapa, tapi orang tua mereka juga menyapa. Selamat pagi Bu Guru, sore Bu Guru, gitu. Mampir Bu Guru, ayo katong. Perjalanan gitu. Dari tempat tinggal menuju ke sekolah itu jalan kaki atau naik sepeda atau naik motor? Nggak ada sepeda motor Pak di sana. Nggak ada yang punya. Mereka itu mayoritas jalan kaki kalau kemana-mana itu. Terus untuk apa ya, pencahayaan pakai apa Bu? Kalau malam itu kan nggak ada listrik kan? Enggak. Gelap sekali. Terus? Ada mungkin beberapa rumah yang masang genset itu loh Pak. Iya. Kemudian ada yang memanfaatkan tenaga surya. Jadi lampu itu waktu siang itu dijemur di bawah matahari. Nanti malamnya itu solar ya pakai itu ya. Malamnya bisa nyala. Panel solar itu. Kemudian yang kamar mandi pun itu juga umum Pak. Tingkat kalau tingkat perekonomian bagaimana masyarakat sana Bu? Khususnya di daerah situ itu? Ya, masih rendah sekali. Mata pencarian mereka kan cuma melaut saja Pak. Melaut. Iya. Sama berkebun gitu kan. Biasanya kedatangan Makassar yang berjualan baju di sana gitu. Pakai itu kapal itu biasanya singgah di situ untuk berjualan gitu. Kalau yang program yang SM3T itu ada berapa titik Bu se-Indonesia pada waktu itu Bu? Banyak sekali Pak, dari Pulau Sumatera sampai Papua. Maluku saja dari berapa kabupaten Bu yang ada dua, Maluku Tenggara Barat sama Maluku Barat Daya. MTB sama MBD. Ada juga yang di Papua. Papua itu malah ada tambahan Pak, soalnya di sana kan daerah resiko. Iya. Maksudnya tambahan itu tambah fee-nya. Iya. Soalnya di sana kan banyak sekali kan itu resikonya kalau di Papua itu. Jenengan 3 orang itu semuanya cewek? Ceweknya 2, laki-lakinya 1. Oh, nggih. Tempat dinasnya beda-beda? Iya, beda-beda. Ada yang 1 SMA, ada yang di SD saja gitu. Nggih. Dari tempat tinggal ke sekolah lewat jalan kaki ya Bu ya? Iya. Berapa menit Bu? Kalau ke SMA ya cuma 5 menit. Oh, deket ya? Nah, tapi kalau ke SMP ya mungkin 15 menit sampai 20 menit. Soalnya saya harus jalan kaki melewati hutan kalau ke Perkampungannya sudah padat atau masih jarang begitu? Masih jarang di sana. Masih jarang. Nggih. Satu kampung cuma ada 40 kakak. Nggih. Jenengan fighter tenan Bu ya. Jangan saya sekali Pak ya. Biasa saya ternyata saya bisa melewati itu. Nggih. Ada nggak Bu di antara teman-teman yang mengikuti program SM3T itu kemudian goyah di tengah jalan? Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi memang semuanya sudah cancut tali wondo untuk mengikuti program itu ya. Nggih. Terlatih mentalnya Pak. Iya. Apalagi kan memang disiapkan ya. Iya. Seperti itu. Dulu adik sepupu saya itu sempat mau ikut. SM3T juga. Iya. Kalau waktu itu mulai tahun berapa sih itu Bu? SM3T itu? Sebelum tahun 2015, 2009 sudah mulai. Itu apa enggak programnya Pak Anies yang sarjana mengajar itu? Bukan ya? Dulu Pak Anies belum jadi menteri kan? Iya, ada Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar ya Indonesia. Kalau nggak salah itu Indonesia mungkin Mengajar, ya. tapi itu nggak hanya pendidikan saja, jadi murni juga bisa ikut kalau Indonesia Mengajar. Adik saya dulu memang sempat saya yang ngedoni Bu, ya adik sepupu saya. Kalau jenengan ketika pamit kepada orang tua itu bagaimana? Apakah kemudian langsung mengasihi orang tua? Orang tua saya itu langsung ngasih sih, apalagi pengen anaknya itu dapat pendidikan, apalagi pendidikan di luar pulau kan, itu kan nggak hanya pendidikan tapi juga pengalaman. Betul. Ya ilmu juga yang harus capai gitu kan.
Enggak ada kemudian gini, wah wedok kemudian di sini aja dulu, enggak ya? Apalagi orang tua saya kan pengen sekali anaknya itu punya pengalaman yang banyak. Jadi orang tua saya, ayah saya, ibu saya itu langsung setuju. Oh iya, luar biasa Bu. Iya. Tidak banyak loh Bu, saya sendiri aja ketika adik saya pamit gitu saya sampaikan gini, nah iso yo ning kene iki saya cari tempat layak dulu di sini. Tapi kalaupun nanti ya terserah sampean, sampean yang menentukan gitu. Saya pribadi seperti itu karena adik saya itu cewek juga, adik sepupu saya itu cewek. Tapi ternyata kalau kemudian dapat tempat di Jombang, ya seperti nggak jadi ngikuti program itu. Ya, selama setahun ya Bu ya di sana Bu ya, setahun di situ. Apa ya Bu ya? Kalau relasi dengan guru, murid, masyarakat memang nggak ada masalah ya Bu ya, bagus Bu ya. Nggak ada masalah, bagus sekali Pak. Mereka itu saling menghormati, menghargai. Apalagi kalau mereka itu mengadakan acara, guru dari Jawa pun diundang Pak. Ambon itu ya Bu ya? Itu Ambon ya Bu ya? Ambon ya. Kalau seandainya dalam kondisi seperti itu, kalau jenengan di tempat-tempat yang ibaratnya lebih terpencil ya, dengan respon seperti itu, dengan pernah nggak mendengar atau tahu ya, dulu kan sempat ada kerusuhan ya Bu ya? Iya. Bahkan terakhir juga ada saya dengar kerusuhan lagi. Bila dikorelasikan dengan pengalaman jenengan, kira-kira itu sebenarnya gimana sih itu ya? Nah, saya melihat jenengan matur itu responnya kok bagus, tapi ini kok di satu sisi kemudian ada kerusuhan yang berdarah-darah itu. Nah, menurut penilaian jenengan bagaimana Bu itu? Kalau menurut penilaian saya itu dulu itu emang di sana itu kan daerah rusuh ya Pak ya, apalagi mereka kan orangnya keras-keras gitu kan. Iya. Orangnya itu keras, apalagi sesama orang Maluku kalau misalkan bertengkar wes pakai bawa parang, pakai bawa ini, saya itu kadang itu takut dulu itu. Tapi itu logatnya juga keras ya Bu ya? Kasar-kasar Pak. Oh, nggih. Kemudian pendidikan di sana itu loh, cara didik guru di sana sama saya mendidiknya itu berbeda sekali. Maksudnya? Orang tuanya juga kalau didik anaknya itu berbeda sekali. Saya itu juga baru mengerti waktu terjun di sana. Mereka itu dididik sama gurunya itu ya dengan kekerasan Pak. Jadi kalau misalkan nggak masuk sekolah ya 1 hari ataupun telat itu bawa rotan mereka itu. Untuk pukul? Iya di sana. Nggak tahu mungkin kebijakan saat ini seperti apa, apakah masih sama seperti dulu apa sudah berubah gitu kan. Jadi dulu tuh saya itu kalau nangani anak yang telat itu nggak saya gitu kan, jadi mereka itu ada yang protes gitu loh. Jam masuknya jam berapa Bu di sana? Jam 7 sama. Jam 7 sampai jam 12. Jam 12. Itu hanya orang 3 ya. 3 atau 35 satu kelas ya. Ada berapa kelas Bu? Kalau SMA sih ada 3 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Iyalah. Satu sekolah cuma 18 siswa. Iya. Allah. Untuk SMA. Gurunya ada berapa Bu? SMA gurunya ada 5 sama saya. Semua mata pelajaran? Iya, ada yang ngerangkep. Oh, ngerangkep. Saya ada yang ngerangkep. Jenengan ngerangkep? Matematika, kemudian bahasa Inggris. Saya itu kan benar-benar kekurangan guru di sana. Betul. Iya. GTU-nya aja cuma 1. Iya. Nah, memang saya ketika mendengar cerita jenengan ini memang ya timpang memang ya. Kita ini pembangunan, kita memang tidak bisa menafikan pembangunan di negeri ini belum merata. Iya, semuanya Jawa sentris. Iya. Berarti kalau seandainya ide pemindahan ibu kota keluar Jawa dalam ini adalah Kaltim, mungkin relevan sekali ya Bu dalam konteks pengalaman jenengan gitu ya. Iya. Ada nggak Bu kalau di Kalimantan itu yang wilayah ada daerah Sambas Pak. Sambas. Sambas itu yang kemarin waktu dulu kerusuhan itu ya? Iya. Itu teman saya ada yang di situ juga, daerah Sambas. Sambas itu Dayak ya? Bukan? Kurang tahu saya kalau Sambas itu. Enggak. Yang juga ditempatkan di situ. Kemudian Aceh Singkil juga ada, Talaut. Aceh Singkil? Iya, ada yang juga di Aceh Singkil. Iya. Ujuk sendiri Aceh Singkil itu. Bu, yang di jenengan tempat itu sekolah negeri ya? Negeri Pak, negeri semua, SD, SMP, SMA. Oh berarti kan sekolah swasta nggak ada ya? Nggak ada ya, orangnya sedikit ya? Jadi negeri semua. Negeri semuanya.
di sana. Gurunya juga sudah PNS ya Bu ya, Iya, ASN tapi gitu dari ya. pulau lain yang ditugaskan itu. Rata-rata guru yang ada di situ bertahan berapa lama Bu? Kadang itu ya Pak ya, kalau misalkan sudah liburan gitu, kadang itu waktunya masuk itu nggak balik-balik. Well. Sudah di pulaunya sendiri gitu. Itu nggak balik itu molor liburnya. Molor liburnya, dimolorkan sendiri. Oh, iya. Ya, itu yang kadang terhambat pendidikan di sana itu. Apalagi kadang orang tua itu banyak yang mengeluh, ini kok tidak masuk, ini bagaimana ini Bu Guru gitu. Kadang saya dengar curhatan dari mereka. Dengan pengalaman yang sudah jenengan alami setahun itu, kira-kira seandainya apa yang bisa jenengan rekomendasikan kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam masalah pendidikan yang mungkin masih mengalami ketimpangan yang sangat jurang pemisah yang sangat luas itu? Saya harapkan sih pendidikan di Indonesia itu merata Pak, apalagi kan daerah terpencil itu banyak sekali yang kekurangan guru gitu kan. Apalagi sekarang kan sudah ada perekrutan itu ya CPNS, kemudian P3K gitu ya. Saya harapkan mereka itu ada yang mau ditempatkan di daerah seperti itu gitu kan. Supaya pendidikan mereka itu juga mendapat pendidikan yang layak, kemudian selama ini merata juga gitu kan. Iya. Selama ini ada nggak Bu pengangkatan ASN yang khusus daerah 3T itu? Ada, namanya GGD dulu itu, guru garis depan. Itu statusnya memang ASN atau bukan? Dia diangkat seleksi menjadi ASN ditempatkan di situ ataukah itu seperti jenengan bukan ASN pada waktu itu? Guru garis depan itu dulu itu dijanjikan akan jadi ASN Pak. Itu jebolannya SM3T. Jadi guru SM3T yang sudah mengabdi selama 1 tahun kemudian ikut tes GGD kemudian keterima, nanti itu dijanjikan akan jadi ASN di sana gitu. Iya. Program guru garis depan, tapi saya mau daftar ternyata sudah ditutup, nggak ada lagi rata-rata Bu. Rata-rata yang ngikuti program-program seperti itu sebenarnya orang-orang dari Jawa ataukah juga ada orang putra daerah? Kebanyakan dari Jawa Pak. Dari Jawa. Iya, jarang yang putra daerah. Iya. Jarang yang putra daerah. Kira-kira seandainya Bu, sebagai selain tadi harapan jenengan seperti itu, kira-kira seandainya dengan pengalaman seperti itu, jenengan seandainya punya otoritas dalam membuat kebijakan pendidikan, seandainya gitu loh ya. Apa Bu seandainya? Dengan agar ketimpangan itu tidak semakin jauh Bu. Ya. Kalau dengan posisi seperti ini ya, ini kan proyek. Itu sampai berjalan berapa tahun? SM3T itu. Cuma 6 angkatan aja kok Pak. 6 angkatan. 6 tahun. 6 tahun, iya. Sekarang sudah tidak ada kan? 2017 sudah tidak ada. Terakhir itu 2016. 2016. Iya. Kalau seandainya jenengan punya pengalaman seperti itu dan kemudian punya kewenangan membuat kebijakan seperti itu. Kira-kira apa Bu yang bisa jenengan lakukan dalam kondisi agar ketimpangan tidak semakin menganga seperti itu jurang pertimbangannya? Kalau saya sih kalau misalkan diberikan wewenang seperti itu. Wah, amin. Nanti mana Bu? Saya juga berharap Indonesia ini pendidikannya merata, mencerdaskan anak bangsa itu kan. Saya ingin memanfaatkan putra daerah Pak di sana itu. Jadi menyeleksi putra daerah yang punya potensi, kemudian dijadikan kayak seleksi sebelumnya gitu Pak, ASN gitu. Supaya pendidikan di sana itu merata. Jadi tidak hanya dari Jawa saja yang mengabdi di sana. Jadi putra daerah itu juga harus dikemas secara bagus. Betul, iya. Saya sependapat dengan jenengan juga. Seingat saya teman-teman kita yang ada di SMA Negeri 2 Jombang ini kan ada yang dulunya memang ditempatkan di tempat-tempat 3T. Tapi kan bagaimana juga kan home sweet home. Sejauh-jauhnya dia akan berpergian hanya kembali lagi ke seperti itu. Seperti apalagi tempat asal lebih nyaman. Langsung lagi kalau misalkan dia pulang lagi ke daerah asalnya. Kenapa ya seandainya pemerintah kok tidak mengambil kebijakan seperti itu? Kurang tahu juga Pak saya itu ya. Menurut saya sih mungkin kualitasnya. Iya. Kan mungkin pendidikan di sana kan masih rendah ya, apalagi daerah luar-luar gitu kan, apalagi daerah
Timur itu kan. Mungkin putra daerahnya itu kualitasnya masih rendah di bawah. Iya ya, teman-teman, seingat saya teman-teman yang dari luar Jawa ketika kuliah di Jawa kayaknya yang jarang ya kembali lagi sana. Dia aktualisasi berkaryanya ya di Jawa. Iya, seperti itu. Memang benar gitu ya. Putra daerah itu harus benar-benar digodok Pak, putra daerah itu harus kita seleksi dulu mana yang berkualitas gitu. Iya. Ya diberikan itu. Seleksi ASN. Kalau memang orang Jawa kembali ke sana, kan rata-rata kan ya tidak banyak yang punya idealisme seperti jenengan, tapi kan hanya batu loncatan. Pokoknya menenek wis aku wis ASN. Iya, udah nggak mutasi. Mutasi tuh. Ya, itu Pak yang benar-benar setia itu jarang. Ya sih Bu ya, karena kan orang itu kan ya memang ya jenengan bisa seperti itu kan ketika masih fresh graduate. Itu posisi masih single atau sudah berkeluarga jenengan? Single Pak, nggak boleh nikah. Apalagi itu. Seperti itu. Iya. Itu dikasih perjanjian seperti itu. Fresh graduate belum menikah, ya memang idealismenya masih luar biasa gitu ya. Jadi setelah ngabdi saya dapat beasiswa 1 tahun di UNES. Di UNES Semarang. Iya, UNES Negeri Semarang. Iya. Gitu. Setahun itu mengikuti program PPG ya Bu ya. PPG. Berasrama di sana. Iya. Gak boleh pulang juga. Nggih. Ketika mengikuti program PPG itu ada selain dapat beasiswa pendidikannya juga dapat uang. Ada uang ya? Berapa Bu? 1 bulannya itu? Itu bulannya 400. Kemudian dapat uang buku juga. Iya, setahun gitu ya Bu ya. Dapat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu. Setelah lulus PPG kemudian tahun berapa Bu itu? 2017 jenengan itu ngajar di SMA Islam Al-Mizan Surabaya. Al-Mizan Surabaya. Iya, dulu ngajar di sana, saya ngajar kimia. Al-Mizan itu daerah Manuan Kulon Pak itu. Surabaya Barat. Dulu itu. Berapa tahun di sana Bu? Sekitar 2 tahun. 2 tahun. Kemudian ada pendaftaran CPNS itu. Kemudian saya itu ngajar di SMK Sunan Derajat Gresik. Saya kan ikut suami dulu itu, jadi saya resign dari SMA Islam Al-Mizan. Suami asalnya dari mana Bu? Dari Gresik juga. Oh Gresik, iya. Akhirnya saya resign, kemudian ngajar di SMK habis itu. Suami juga seorang guru? Iya, guru SD. SD, di mana Bu sekarang Bu? Maksudnya tempat tugasnya? Suami? Di Lamongan. Di Lamongan. Iya. Oh, berarti jalan ini bisa-bisa ya Bu ya? Bisa Bu. Ketemu jenengan sekarang tinggal di Jombang. Iya. Suami di Lamongan. Iya. Lamongan mana Bu? Lamongan daerah itu loh Pak. Sekaran itu. Oh Sekaran sini. Sekaran. Biasanya suami yang datang ke Jombang atau jenengan yang ke Sekaran? Ya ketemu berapa kali Pak gitu aja. Iya. Enggak maksudnya berarti suami yang datang ke Jombang ya? Iya. Oh iya. Anak saya juga ikut saya leskan, saya titipkan di Daycare itu Pak. Daycare itu di mana Bu? Di Jalan Bali, Green Kids Daycare. Jalan Bali itu yang mana Bu? Ya masih di Geneng itu Pak. Gitu. Oh iya. Saya nggak seberapa. Saya selalu kalahkan di situ anak saya, baru umur 21 bulan. Sampai jam berapa kalau anak dititipkan di sana? Dari jam 7 sampai jam 2. Jam 2. Iya, saya titipkan di situ anak saya. Suami di Lamongan guru SD sudah ASN juga ya? Sudah. 2018 dia. Kira-kira Bu, nanti ada rencana mutasi ataukah jenengan yang ke sana ataukah suami yang ke sini? Saya sudah nyaman di Jombang ya Pak. Oh. Saya belum kepikiran mutasi sama sekali. Oh iya. Soalnya tujuan saya belum sampai situ. Wow, iya luar biasa. Iya. Saya sebagai guru yang jenengan kelahiran tahun berapa Bu? 93. 93. Berarti sekarang usia? 28. 28. Iya. Junior saya. Saya sebagai seorang senior guru mengapresiasi jenengan dengan semangat luar biasa, idealisme. Semoga keberadaan jenengan di SMA Negeri 2 Jombang ini bisa mewarnai, menghadirkan kemaslahatan seperti itu. Dan kita bersama-sama hadir ya kemaslahatan seperti itu. Ya. Bu, sebagai closing statement mungkin beri apa ya
apalah entah pesan-pesan baik untuk kami di sini ataukah untuk teman-teman apa ya yang sesama guru ataukah teman-teman yang juga fresh graduate dari berbagai perguruan tinggi tentang terkait dengan apa yang sudah jenengan alami. Monggo Bu. Terima kasih. Jadi yang saya harapkan ya untuk anak-anak atau untuk mahasiswa yang baru fresh. Anak-anak sopo sih? Kalau untuk anak-anak SMA, saya harapkan kalian terus berjuang ya. Pendidikan tidak hanya sampai di sini saja. Yeah. Masih banyak ilmu yang harus kita pelajari, pengalaman yang harus kita dapatkan. Jadi saya harapkan kalian bisa menimba ilmu sebanyak mungkin. Kemudian untuk yang baru fresh graduate mahasiswa, saya harapkan kalian bisa banyak sekali mencari pengalaman ya, tidak hanya di daerah situ saja, bisa di luar Jawa atau yang manapun gitu Pak. Iya. Itu yang saya harapkan. Jadi bisa apa ya? Mereka itu bisa menimba banyak ilmu, banyak pengalaman itu kan. Soalnya itu kan pasti apa ya penting buat masa depan mereka. Pengalaman itu sangat penting Pak. Betul. Di pengalaman itu sangat penting sekali. Nggih. Saya juga pengalaman ngajar itu kalau nggak salah itu 9 sekolah Bu. Saya itu sudah bermutasi dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Berarti banyak sekali pengalaman. Banyak Bu. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Nggih. Terima kasih Bu Ismatul Izzati sudah berkenan kita ngobrol-ngobrol di Traveling Podcast Pak Guru Nina. Nggih. Tanya mantap gitu. Oh iya Bu. Jangan hanya mantap Bu. Like, komen. Iya, saya memang senang dengan apa ya? Channel saya itu memang ya saya pengen berbagi-bagi hal-hal yang sederhana tapi siapa tahu dapat inspirasi seperti itu ya dari situ. Semoga obrolan kita yang hanya sederhana ini benar-benar maslahat dan saya ucapkan terima kasih. Selamat bertugas Bu Ismatul Izzati di SMA Negeri 2 Jombang. Semoga kita bersama-sama bisa menghadirkan kemaslahatan. Amin. Terima kasih. Mau saya ajak obrol-obrol di sini. Ngapunten. Saya juga santai ini, santai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.